Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liturgi Zauki Rahmi. Saya berasal dari kelompok 7. Di sini saya akan meresum hasil catatan saya dari presentasi oleh materi keaswajaan di PMII Pencerahan Galileo 2021. Keaswajaan yang pertama adalah tentang secara etimologi teologi Islam. Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Quran, apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama salafiyun dengan golongan Mu'taziliyah, dan seterusnya. Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman Khulafaur Rasyidin, yakni dimulai sejak Perang Siffin yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Selanjutnya adalah apa itu Aswaja sendiri. Secara etimologi, Ahlussunnah wal Jamaah dapat dikonsepsikan ahlun berarti pemeluk aliran atau pengikut madhab. Al-Sunnah berarti thariqat atau jalan, sedangkan Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Secara ringkas bisa disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah dan para sahabat sebagai pijakan hukum baik dalam masalah akidah, syariah, dan memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar modernisasi, menjaga kesinambungan dan toleran, dan sholat tarawih 23 rakaat. Pandangan seperti itu pas betul dengan anggapan sementara orang luar NU terhadap perilaku warga NU sendiri. Sedangkan Al-Jamaah menurut Ibnu Taimiyah adalah persatuan. Ada juga yang mengartikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersepakat dalam masalah syara'. Selain itu, juga ada yang mengartikan Al-Sawadul Al-Azam atau kelompok mayoritas. Arti Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri diambil dari hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Islam akan menjadi terbagi 73 golongan. Satu golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Sahabat berkata, siapakah golongan tersebut ya Rasulullah? Nabi bersabda, Ahlussunnah wal Jamaah. Semua golongan mengaku dirinya Ahlussunnah, tetapi sebenarnya mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena banyak hal-hal yang mereka langgar yang mereka jalankan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi tetap mereka mengakui diri mereka sebagai orang yang benar. Sebenarnya kita harus mengetahui apa yang kita pelajari di dalam agama Islam atau yang kita amalkan di dalam agama Islam sendiri. Maka kita akan mengetahui kebenaran di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6 bahwa jalan yang lurus pada ayat tersebut adalah jalan-jalan mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah mereka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Yang kedua penerus sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dinamakan tabi'in. Yang ketiga tabi'in adalah pengikut yang mengikuti orang yang belajar kepada sahabat Rasulullah. Dan yang keempat adalah ulama-ulama sholihin. Pembahasan berikutnya adalah tentang prinsip Aswaja sebagai manhaj. Prinsip tersebut meliputi akidah, pengambilan hukum, tasawuf atau akhlak, dan bidang sosial politik. Bidang akidah sendiri, pilar-pilar yang menjadi penyangga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya yang pertama adalah akidah uluhiyah atau ketuhanan, berkaitan dengan ihwal eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bidang sosial politik. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas teokrasi, aristokrasi, atau negara modern atau demokrasi, asal mampu memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah prinsip syura atau musyawarah. Syarat yang kedua adalah al-adl atau bersikap adil. Yang ketiga adalah al-hurriyah, meliputi al-usulul khamsah, an-nafs, ad-din, al-mal, an-nasl, dan ar-id. Yang keempat adalah al-musawwa. Prinsip yang ketiga adalah istanbat al-hukum, dan yang keempat adalah tasawuf. Aswaja sebagai manhaj al-fikr sendiri
meliputi 4, yaitu tawasud atau moderat, tawazun atau seimbang, ta'adul atau i'tidal, adil atau tegak lurus, dan tasamuh atau toleransi. Berbicara tentang Aswaja di Indonesia, kita juga berbicara tentang peta pergerakan Islam di Indonesia. Perkembangan pergerakan Islam di Indonesia meliputi 1. Perdagangan Arab, Cina, Persia, dan Gujarat India pada abad ke-13. Selain berdagang, mereka juga melakukan pernikahan, praktik kehidupan sehari-hari, sehingga Islam terkenal di Indonesia dan masuk di Indonesia. Selanjutnya ada era Wali Songo abad ke-15 sampai ke-16. Di sini meliputi akulturasi dan pendidikan berbasis study center masyarakat. Setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam yang dipelopori oleh kerajaan Demak. Didirikan oleh Raden Fatah, salah satu murid Sunan Ampel, mengintegrasikan Islam dengan politik dan mentransformasi Islam kultural ke Islam modern.